Apakah permohonan judicial review batas minimum umur pimpinan KPK akan dikabulkan Mahkamah Konstitusi? Mengapa para mantan pegawai KPK tidak melakukan upaya revisi Undang-Undang KPK kembali ke DPR? Kita membahasnya bersama dengan mantan penyidik KPK, Praswat Nugraha, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, serta pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Mas Ferry, Bang Habib, dan juga Mas Praswat. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Mas Praswat dulu. Mas Praswat, mengapa kemudian mengubah batas usia pimpinan KPK ditempuh lewat jalur MK? Ya, karena memang kita secara konstitusional kan kalau undang-undang itu harus dibatalkan atau kita uji dengan undang-undang dasar itu melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita di bawah undang-undang itu lewat judicial review-nya di MA. Nah, karena undang-undang 19 2019 sudah ditetapkan dan sudah berlaku, sudah positif berlaku di Indonesia. Kemudian memang satu-satunya ruang bagi kita untuk menguji apakah undang-undang itu sesuai tidak dengan konstitusi atau sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita, ya kita ajukan ke MK. Itu, Pak Kevin. Ya, Mas Ferry, menurut Anda apakah memang Mahkamah Konstitusi merupakan jalur yang tepat begitu untuk mengubah batas usia pimpinan KPK ini, Mas Ferry? Ya, tepat saja ya, apalagi kalau bicara dua putusan sebelumnya yang beraroma sama soal batas usia pencalonan dalam berbagai ruang. Pertama, putusan 112 PUU 20 Romawi tahun 2022. Dan kedua adalah putusan 90 PUU 21 Romawi tahun 2023 tentang pencalonan Pak Nurul Gufron, syarat pencalonan di KPK yang diajukan Pak Nurul Gufron, dan kemudian syarat pencalonan presiden yang diajukan oleh Rumah Sakit Biru dan berbagai partai politik. Nah, di dalam dua putusan itu kan disampaikan soal seseorang dengan batas usia tertentu merupakan syarat mutlak, ya, tetapi juga diberikan syarat alternatif. Misalnya di putusan 112 disampaikan bahwa syarat menjadi pimpinan KPK adalah berusia 50 tahun. Nah, tapi ada syarat alternatif, yaitu berpengalaman menjadi pimpinan KPK. Syarat alternatif itu diberikan hanya untuk Pak Nurul Gufron. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa memenuhi syarat alternatif itu. Sebab yang di bawah 50 tahun dan pernah berpengalaman menjadi pimpinan KPK ya Pak Nurul Gufron yang berusia 49 tahun. Jadi putusan itu aneh ya, bersifat erga omnes tapi sangat konkret individual. Bukan khasnya putusan MK, tapi itu terjadi. Dan di putusan 91 ya 90 yang berkaitan dengan pencalonan Mas Gibran juga unik khusus ya, tetapi ada alternatif. Nah, bagi saya langkah-langkah teman-teman mantan penyidik KPK untuk menggunakan perkara yang sama sebagai alternatif di pencalonan pimpinan KPK adalah cara jitu yang brilian ya. Tidak sekedar melihat konsistensi MK, tetapi apakah juga ada ruang alternatif lain selain usia 50 untuk proses pencalonan di KPK. Jadi menurut saya ini pilihan langkah tepat. Hanya saja ini sudah habis waktu sebenarnya, karena tanggal 15 adalah batas akhir proses pencalonan dan MK belum bersidang sama sekali. Baik itu sidang pendahuluan apalagi sidang pleno. Jadi memang ini akan berat. Bagi saya MK sedang mengulur-ulur waktu karena sebenarnya proses pengujian undang-undang sudah dibuka di awal bulan Juli ini. Sementara teman-teman ini sudah mendapatkan nomor ya di buku registrasi perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Jadi memang ini agak unik ya. Saya berharap dan bermimpi kalaupun memang ini belum terjadi untuk proses kali ini, tetapi akan ada perbaikan untuk proses pemilihan pimpinan di masa depan.
Tapi kalau MK juga ingin konsisten ya, katakanlah ini model PSU lah ya, pemilihan suara ulang di pemilu kemarin, ini juga proses pendaftaran diulang lagi, itu bisa juga menjadi alternatif pilihan bagi Mahkamah Konstitusi menurut saya. Ya, oke. Bang Habib, menurut Anda bagaimana kemudian mengenai langkah dari mantan penyidik KPK ini untuk mengubah atau mengembalikan mengenai aturan batas usia calon pimpinan KPK ini, Bang Habib? Kami menghormati hak setiap warga negara Indonesia untuk menempuh jalur hukum, ya. Di antaranya mengajukan uji materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Kami persilahkan Mahkamah Konstitusi untuk memprosesnya seperti apa, dan kami akan mematuhi semua putusan Mahkamah Konstitusi itu nantinya. Jadi posisi kami ya dalam posisi ini adalah user ya, adalah pengguna, karena kan nanti kan hasil kerja pansel akan dibahas dalam bentuk fit and proper di Komisi 3 DPR RI. Tapi Bang Habib, bijak tidak kemudian kalau misalnya aturan yang diputuskan oleh MK itu nanti akan berlaku untuk proses pemilihan pimpinan KPK saat ini, Bang Habib? Saya nggak bisa menyampaikan asumsi yang prematur ya, pendapat yang prematur saat ini, bergantung putusannya seperti apa. Ya kita lihat saja. Pokoknya bagaimanapun putusan Mahkamah Konstitusi, ya kami akan mengikuti apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, Mas Praswat, ada keyakinan tidak dari teman-teman mantan penyidik KPK yang mengajukan judicial review ini? Apakah kemudian MK bisa memutuskan tepat pada waktunya supaya kemudian bisa digunakan pada saat ini? Kalau keyakinan tuh secara teori ataupun secara kondisi existing, sebagaimana dijelaskan tadi sama Uda Ferry Amsari, memang sudah banyak presiden yang terkait dengan uji umur, batas umur di Undang-Undang KPK, terakhir yang Pak Nurul Gufron itu mengajukan boleh di bawah 50 karena dia belum mencapai cukup umur untuk pencalonan di tahun 2018, bukan tahun 2023 sebenarnya itu yang diuji oleh Pak Gufron, bukan untuk yang 2024, karena pada saat itu Undang-Undang KPK masih di Undang-Undang 2019 saat itu masih 4 tahun masa jabatannya KPK, lalu kemudian dia minta diuji dan kemudian diturunkan agar dia bisa mendaftar kembali meskipun umurnya belum 50. Nah, hari ini kan sebenarnya kita lihat bahwa di H-1 kemarin juga masih sangat minim sekali pendaftaran, lalu kemudian ada sampai beberapa kali tuh konferensi pers pansel untuk mengimbau para tokoh nasional dan teman-teman koalisi masyarakat sipil dan lain-lain untuk mendaftar. Di situ sebenarnya kita bisa lihat bahwa berubahnya Undang-Undang 2019 ini, yang kemudian kemarin tadi dibahas juga menimbulkan demonstrasi terbesar, aksi massa terbesar pasca reformasi 98, itu memang banyak menimbulkan polemik di dalam kinerja pemberantasan korupsi. Contohnya saja yang nyata-nyata ini, penyerapan di pansel itu karena undang-undangnya naik jadi 50, itu sangat sedikit sekali orang-orang yang bisa mendaftar dan kemudian terpaksa harus berkali-kali. Bahkan koalisi masyarakat sipil pun juga keliling bergerilya kita untuk mendatangi tokoh-tokoh nasional, tokoh integritas dan lain-lain, termasuk juga dosen, para pakar hukum dan lain-lain seperti itu. Mas Prasad, apakah sejumlah persoalan di tubuh KPK ini bisa tuntas apabila dipimpin oleh seseorang yang berusia 40 tahun ke atas begitu? Tentu saja begini, kalau misalnya kita lihat bahwa angka apakah umurnya 40, apakah dia bisa berintegritas, apakah dia 50, 60, tentu saja nggak ada yang bisa menjamin. Tapi peluang besaran orang yang bisa mendaftar dengan pengalaman misalnya 15 tahun maksimal, kalau dia dimulai logikanya misalnya dia lulus di umur 22 tahun, lulus sarjana hukum atau lulus sarjana lainnya ya terkait dengan audit dan lain-lain, artinya sudah 18 tahun dia menjalani karirnya di bidang auditing atau di bidang penegakan hukum dan lain-lain. Nah,
sudah cukup lah sebenarnya 40. Tapi kalau kita ngomong dia dinaikin ke 50, artinya dia sudah sekitar 28 tahun dia berpengalaman. Nah ini yang kemudian apakah benar bahwa KPK memang butuh orang yang sampai sebegitu panjangnya masa rentang waktu pengalaman, sementara kita lihat juga terakhir pimpinan KPK di periode yang ini, Saudara Firly Bahuri itu sudah pensiun bahkan ya, sudah 58, sudah 60, itu justru malah terbukti tidak berintegritas dan sekarang saat ini sedang menjadi tersangka di KPK karena kasus pemerasan. Tersangka di Polda Metro karena kasus pemerasan. Jadi memang umur tidak bisa kemudian kita lihat dia punya konsekuensi yang erat dengan apakah orang itu tidak berintegritas atau tidak berintegritas seseorang gitu. Kevin. Oke, baik. Bang Habib, menurut Anda bagaimana? Apakah kemudian KPK bisa lebih baik begitu kalau dipimpin oleh seseorang yang berusia lebih muda, 40 tahun batasnya, Bang Habib? Posisi kami justru kami menyerap aspirasi di masyarakat ya. Seperti apa? Ada aspirasi bagaimana disampaikan Pak Pratwat, mungkin juga ada aspirasi yang lain ya. Itu nanti akan menjadi salah satu pointer ya, akan jadi pointer dari sikap DPR ya, karena kan dalam setiap persidangan uji materi akan diminta keterangan DPR ya, kami akan sampaikan juga hal-hal seperti ini. Oke. Mas Ferry, kalau menurut Anda bagaimana? Apakah kemudian batas usia ini memang bisa menentukan kemudian mengenai KPK supaya lebih baik lagi begitu ke depannya? Saya mengutip pandangan teman-teman politisi sepanjang pemilu presiden lalu, Mas Kevin, bahwa tidak ada korelasi batas usia dengan kapasitas seseorang memimpin sesuatu. Calon presiden dan wakil presiden saja cukup usianya 35 tahun. Calon gubernur 30 tahun, calon bupati wali kota 30 tahun, 25 tahun, ya. Calon gubernur 30 tahun, calon presiden 35 tahun. Apa salahnya kalau KPK juga muda? Toh beban menjadi pimpinan KPK dibandingkan beban menjadi pimpinan negara itu jauh lebih ringan KPK. Ini bukan mengatakan KPK mudah kerjanya, tetapi kalau bicara beban, pimpinan negara, presiden itu adalah kepala negara, kepala pemerintahan. Bebannya dua dia tanggung gitu ya. Dan di seluruh wilayah Indonesia, di seluruh berbagai lini. Presiden itu juga menanggung beban soal penegakan hukum di kejaksaan, di kepolisian dan lain-lain. Saat ini bahkan di KPK sendiri. Nah, KPK yang merupakan rumpun kekuasaan presiden, kekuasaan eksekutif, kok usianya 50, sementara presidennya boleh 35. Jadi logikanya sudah pasti tidak nyambung. Oleh karena itu kalau presiden boleh 35 dan dia punya kapasitas mumpuni untuk memimpin negara, apa salahnya dengan KPK? Jadi kalau kita mau berjujur-jujur dalam penjelasan hukum kita, mestinya tidak ada persoalan kalau pimpinan KPK juga di bawah 50 tahun, 40 tahun, bahkan 35 tahun pun sangat oke. Jadi bagi saya sih sebenarnya ini hanya lika-liku yang dibuat rumit saja oleh teman-teman politisi dan Mahkamah Konstitusi. Kalau MK berkenan, mestinya ini sudah selesai dengan sangat cepat. Toh perkara-perkara tertentu bisa diputuskan 3 hari, misalnya KTP dan paspor sebagai alat bukti pemilik. Bagi saya itu 3 hari selesai. Nah ini kan perkara yang sebenarnya sudah ada contohnya ya di putusan yang saya sebutkan tadi, 112 dan 90. Nah kalau memang ini hendak membuka ruang bagi anak-anak muda Indonesia berpartisipasi dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi, ya besok pagi sudah bisa diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa MK mengulur-ngulur seperti ini, saya juga jadi tanda tanya. Dan saya punya harapan bahwa presiden terpilih kita, karena mumpung ada Bang Habib ya, punya cakrawala berbeda dalam upaya pemberantasan korupsi.
membuka dan memastikan KPK menjadi KPK sebagaimana mestinya. Dan itu ada harapan. Saya berpikir presiden baru akan selalu punya cakrawala dan pandangan berbeda dengan presiden sebelumnya. Dan bagi saya ini langkah penting untuk presiden terpilih menunjukkan kapasitasnya dan keinginannya berbeda dengan apa yang telah dilakukan 10 tahun ini. Dan mudah-mudahan catatan sejarah memastikan Pak Prabowo menjadi figur yang sangat penting untuk proses mengembalikan KPK seperti periode jaya mereka dahulu. Oke. Seberapa besar kemudian peluang revisi Undang-Undang KPK di DPR? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Prime Time News, tadinya saya mau bertanya mengenai kemajuan revisi Undang-Undang KPK di DPR, tapi kemudian Bang Habib terputus koneksinya. Saya langsung kembali ke Mas Prasad saja. Mas Prasad, kenapa kemudian tidak sekalian saja ke 35 tahun? Kenapa kemudian 40 tahun saja gitu? Ya, karena sebenarnya itu konsistensi saja, Mas Kevin. Kita konsisten untuk kembali ke Undang-Undang 30 tahun 2002 ya. Saat itu kan memang sejak tahun 2019 bahkan kita mempertahankan undang-undang yang lama dan menolak perubahan revisi undang-undang baru. Apa? Karena perubahan revisi undang-undang baru ini terbukti bahwa hari ini KPK sudah lagi tidak independen, sudah masuk dalam kekuasaan eksekutif, lalu juga KPK juga pegawainya sekarang sudah ASN, terus semakin sulitnya kemudian mereka merekrut karena rekrutmen KPK sekarang tunduk pada sistem rekrutmen di ASN, tidak lagi tunduk pada PP 63, bisa merekrut pegawainya sendiri dan lain-lain. Jadi memang pelemahan puncaknya KPK itu ada di Undang-Undang 2019 dan ini juga yang harus kita ingat juga, dan dimasukkannya orang-orang tidak berintegritas sebagai pimpinan KPK. Makanya itu kemarin kita wanti-wanti sekali itu jangan sampai kemudian pansel kali ini juga sama dengan pansel 2019, kita sudah sampaikan data-datanya, kita sudah sampaikan semua rekam jejak, bahkan dari KPK saat itu saya masih ada di KPK dan saya langsung audiensi dengan tim pansel dengan Ibu Yenti Garnasi dan Bang Aal waktu itu, kita langsung sampaikan data-data alat bukti dan lain-lain terkait dengan Firly Bahuri contohnya waktu itu, dan tetap saja Firly Bahuri akhirnya dipilih dan terbukti 5 tahun kemudian, 4 tahun something kemudian itu benar bahwa memang orang yang sudah kami sampaikan jejak rekamnya tersebut terbukti buruk pada saat menjabat deputi penindakan dan dikeluarkan mosi tidak percaya, lalu kemudian masuk ke dalam sidang kode etik dan kemudian diberhentikan, itu terbukti hari ini mengulangi lagi perbuatannya dan sekarang statusnya sebagai tersangka di Polda. Nah, mengapa kemudian kita gugat hari ini itu ya jangan sampai masuk lagi orang-orang seperti itu, kita masuk lagi job seeker, lalu kemudian kita mengulangi lagi satu lagi rotasi yang sama. Mengulang lagi 2019, kita masukkan lagi orang-orang yang tidak berintegritas ke dalam KPK, lalu KPK semakin lagi terjerumus, semakin tergerus dan tidak lagi memiliki legitimasi untuk melanjutkan tugasnya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Gitu. Ya, Mas Ferry terakhir, apakah kemudian hanya melalui jalur judicial review ini sajalah kemudian harapan kita bisa mengharapkan pimpinan KPK lebih berkualitas begitu ke depannya? Ya, bagi saya ini pilihan. Pilihan itu mau diperjuangkan. Salah satu ranah perjuangannya ya di judicial review. Perjuangan lain bisa saja, misalnya Presiden menerbitkan Perpu mengembalikan kepada Undang-Undang KPK yang lama. Tapi kan itu lebih tidak mungkin ya. Dan kalau dibahas di revisi Undang-Undang KPK, DPR saja akan demisioner, sudah masuk fase demisioner dan akan berganti dengan DPR yang baru. Jadi ini pilihan alternatif yang paling masuk akal melakukan judicial review. Hanya saja Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan menurut saya sedang terjebak dengan berbagai putusan mereka yang lalu. Pertama bahwa mereka memberikan alternatif untuk batas usia dalam jabatan-jabatan tertentu, sementara untuk urusan KPK mereka yakin bahwa Undang-Undang 19 2019 adalah undang-undang yang konstitusional, walaupun sudah digaungkan bahwa ini undang-undang yang menjadi produk mematikan KPK dan pemberantasan korupsi kita saat ini.
Bayangkan IPK kita anjlok ya karena undang-undang ini menghasilkan pimpinan-pimpinan KPK yang bermasalah, konsep dewas yang juga bermasalah. Bukan berarti dewas tidak diisi oleh figur-figur tertentu yang punya track record baik, tetapi mekanismenya juga bermasalah. Kemarin sudah terbukti Pak Nurul Gufron punya kasus pelanggaran etik. Lalu dewasnya bisa dihentikan dan Pak Nurul Gufron tetap mendaftar. Bayangkan. Jadi ini problematika kita. Nah, sekarang Presiden seolah-olah menghindar mengenai bagaimana pimpinan ke depan KPK. Padahal proses seleksi di bawah naungan Presiden dan pansel-pansel itulah yang menghasilkan Lili Pintauli, Firly Bahuri, Nurul Gufron, Alexander Marwata yang bermasalah, dan Pak Pamonango yang menyerah angkat tangan dengan KPK saat ini karena terlalu banyak runyam konfliknya. Jadi sebenarnya ini sudah bukti menunjukkan bahwa pola kinerja KPK saat ini harus dirombak dan dikembalikan kepada KPK dulu, di mana KPK dicintai oleh publik. Kalau KPK diserang, dipertanyakan, KPK itu bisa diisi oleh rantai manusia yang membela KPK. Nah, bayangkan itu, mana ada institusi negara dibela oleh rakyatnya menjadi rantai manusia agar KPK-nya tidak dirusak. Nah, sekarang lihatlah KPK-nya. Begitu rusak KPK-nya, publik tidak peduli, pendaftar berkurang begitu ya. Jadi bagi saya ini kesempatan emas bagi kita ya. Ini saat terakhir, bahkan untuk Pak Jokowi sekalipun ya. Pak Jokowi, ini adalah kesempatan Anda terakhir untuk membangun KPK seperti sedia kala. Andalah yang merusak IPK kita, Andalah yang merusak KPK, Andalah yang membuat pemberantasan korupsi jadi buruk. Satu langkah penting Anda mengeluarkan Perpu mengembalikan KPK seperti sedia kala, mungkin akan menyelamatkan Anda dari dosa-dosa menghancurkan KPK, terutama merusak pemberantasan korupsi. Baik, kita akan tunggu nanti proses selanjutnya di MK akan seperti apa. Terima kasih Mas Faswat, Mas Ferry telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.